Pada saat ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya memandang ke arah Qin Yichen tak terlukiskan, kecuali kenakalan mereka. Bajingan tua ini gila? Mata naga memang harta karun. Tapi karena alasan ini, dia menyinggung keluarga bayi merah. Apakah dia tua dan bingung dan tidak dapat menghitung akun ini? Apalagi ini bukan hanya menyinggung, tapi juga mengancam akan mengajari bayi merah. Belum lagi dia bereinkarnasi. Bahkan jika status dan kekuatan tahun ini paling tinggi, saya takut marah. Apakah dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi sangat kejam? Ya, dengan kekuatan bajingan tua ini, memang mungkin untuk kejam dengan kejam pada bayi merah. Lagi pula, yang terakhir adalah ras kultivasi roh, dan martial Dao sangat lemah. Tetapi apakah ini mungkin? Sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa ke-8 dan ras terkuat dalam kultivasi roh Dongman, apakah bayi merah perlu menembak secara langsung? Katakan saja 2 kata dan keluar untuk membuat Li Dragon Rache menjadi bencana. Wu Shuang juga menyeret Qin Yichen. Wajahnya jelek. Leluhur. Lupakan saja. Ilusi itu salah. Apakah kamu mengerti? Qin Yichen tidak tergerak. Jika dia memang reinkarnasi dari ras naga, maka dia secara alami tahu bagaimana memilih. Tapi dia tidak. Qin Yichen tahu bahwa hari ini, dia belajar dari klan bayi merah bahwa dia tidak akan menang atau kalah. Saya khawatir ras naga tidak akan berakhir dengan baik. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak berhutang apapun pada Dragon Rache, apalagi Dongman adalah musuhnya. Selain itu, dia dalam masalah besar untuk Li Dragon Rache. Tetapi jangan lupa, jika Anda tidak memiliki Li Dragon Rache, 100 pembangkit tenaga listrik, saya khawatir dia akan dirampok semuanya ketika dia memasuki Secret Realm. Ying Luo menatap mata tanpa bintang itu, yang membuat wajahnya semakin suram. Masalah tentang pembantaian tetua Ying Jin memang benar, tapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Lagi pula, masalah ini memalukan. Tapi sudah berapa tahun berlalu? Selama bertahun-tahun, bahkan ras naga tidak berani berbicara. Dan akibatnya, ras naga yang tidak terkait berani menanggapi dendam ini. Sand Dragon Rache tidak bisa diabaikan. Tapi untuk saat ini, mari singkirkan orang tua yang sedang bermain Dragon Rache. Hal yang paling menyusahkan adalah Ying Luo tidak bisa menjelaskan apapun sendiri. Tapi kemudian dia tersenyum. Dengan statusnya sebagai bayi merah, apakah dia harus menjelaskannya secara langsung? Benar saja, tepat pada saat ini. Ketika seekor serigala yang jauh berlari ke kejauhan, angin bertiup. Serigala angin yang dipimpinnya berubah menjadi gaya Feng Mingxuan. Berani. Bajingan tua. Berani memfitnah bayi merah dan merusak kesatuanku. Qin Yichen membeku. Bagaimana dengan ekormu yang setengah berekor? Anda, sudut mulut Feng Mingxuan berkedut. Apakah kamu memegang kendali? Sekarang aku bertanya padamu. Berani memfitnah klan bayi merah. Di belakangnya, seekor serigala angin berubah menjadi sosok manusia. Ekspresi dingin dan parah. Tetapi Qin Yichen menatap matanya. Tetapi dengan senyuman, siapa aku ini? Ternyata itu adalah sekelompok anjing berekor. Aku baru saja memperhatikan napasmu sekarang. Tidak ada bayi merah. Saya khawatir Anda tidak berani tampil di depan dewa. Kulit Feng Mingxuan menegang. Sebenarnya ditusuk di depan umum oleh bajingan tua ini. Pengenalan bunga 2 ekstrim yin yang. Dia secara alami ingin memasukkan benda suci ini ke dalam sakunya. Tetapi ketika dia melihat siluet Qin Yichen dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti. Selain itu, kata demi kata Qin Yichen hampir menembus pikirannya. Dia telah melihat dari kejauhan sebelumnya. Dan dia benar-benar tidak berani bersaing dengan yang pertama. Tapi Feng Mingxuan kembali sadar dalam sekejap. Apakah sudah waktunya untuk membicarakannya? Sekarang saatnya kami mengajari Anda tentang Dragon Rache. Belum lagi koleksi klan serigala angin saya kali ini. Hanya kesalahan bajingan tua Anda karena memfitnah suku bayi merah sudah cukup untuk membuat semua pihak pembangkit tenaga listrik membunuh Anda. Memikirkan hal ini, mulut Feng Mingxuan mencibir dengan seringai ganas. Bajingan tua, kamu benar-benar sombong. Saya tidak muncul sebelumnya. Tetapi saya hanya ingin mengetahui Oriole di belakang itu saja. Tapi aku tidak tahan mendengar bahwa kamu, bajingan tua, berani memfitnah bayi merah. Setelah berteriak dengan dingin, Feng Mingxuan Wang menatap Ying Luo, dan pipinya melebar ke wajahnya. Tuan, bajingan tua ini terbalik hitam dan putih, kasar dan tidak sopan. Saya mohon Anda membiarkan suku serigala angin saya mengajari Anda. Ying Luo mengangguk ringan, tapi dia diam-diam tertawa. Apakah kamu melihatnya? Seseorang membela dia begitu cepat. Dan masih memohon bekerja untuk bayi merahnya. Pernyataan Feng Mingxuan juga membuat kerumunan orang kuat mengikuti tangisan bayi merah, ya. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari alam dewa, kamu tidak boleh mencemarkan kepolosan bayi merah. Ayo minta maaf. Li Dragon Rache sangat berani, sepertinya perlu mempelajari sesuatu. Hanya bercanda, mereka khawatir tidak dapat menemukan kesempatan untuk merayu bayi merah. Pada saat ini, mereka tidak harus tampil dengan baik. Terutama kelahiran kembali bajingan tua atau alam dewa ini. Setelah beberapa saat berkelahi, mereka pasti akan diapresiasi oleh orang dewasa dari klan bayi merah.
Adapun dendam di balik mata naga itu, benar atau salah? Banyak pembangkit tenaga listrik mengetahuinya, tentu saja itu benar. Mereka semua tahu bahwa Sand Dragon Rache ada seseorang, penatua buta, tidak dalam status rendah. Jika karakter seperti itu tidak memiliki kebencian yang mendalam, apakah dia akan membuka matanya sebagai hadiah? Tapi bagaimana dengan itu? Benar atau salah? Di mana mereka peduli? Bahkan tidak berani mengikuti Dragon Rache. Kera itu muncul kembali, tetapi juga tersenyum marah, berteriak keras mengikuti arus. Ya, senior, kamu terlalu banyak. Saya tidak tahan dengan ras kera. Hari ini, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, ras keraku harus bersikap adil kepada orang dewasa klan bayi merah. Melihat tampilan Zifu yang menakjubkan, Ming Xuayer sangat jijik, dan gigi peraknya mengatup. Yufu, kamu. Jika bukan karena kera, itu tidak akan terlalu merepotkan. Orang ini bahkan tidak berutang. Dia harus menembak senior. Namun, Apefu tidak peduli. Karena dia telah melihat bahwa dengan bajingan tua ini, tidak peduli seberapa ambisiusnya dia akan dibandingkan. Dan kali ini, dengan tren pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis, bajingan tua ini tidak hanya dapat diajari, pada akhirnya akan sengsara, tetapi juga akan mampu menanggung keluarga bayi merah. Memikirkannya saja membuat kompleks AP sangat bersemangat. Gadis Xuayer, aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Saat berbicara, lampu pompa Qiao Yichen memandang ke arah Qin Yichen menjadi lebih lucu. Ya, Anda dapat menyapu mayat dewa, dan bahkan mengalahkan klan Gunung Empat kuno. Di sisi lain, di mana Zongfu berani memprovokasi Qin Yichen seperti ini? Tapi hari ini, orang dewasa dari klan bayi merah hadir, dan ada banyak pengikut, serta klan serigala angin, dan bahkan salah satu dari ras Zeng sang raja ilahi. Pertarungan seperti itu, bajingan tua, satu-satunya hal yang saya syukuri adalah dilindungi oleh token, agar tidak membunuh Anda. Pada saat ini, Yingluo melirik sedikit dan menatap Ming Xuayer. Gadis Xuayer, pernahkah kamu mendengar ilusi itu? Anda berbicara tentang, benar atau salah? Tubuh manis Diao Xuayer bergetar, benar atau salah? Melihat setiap orang seperti dewa yang ganas, terutama dua raja dewa agungnya yang tidak mampu menyinggung, dan kemudian melihat siluet ramping itu, Diao Xuayer menggigit bibir ceri, dan surga dan manusia sedang bertarung.